Terus Anda ganti jadi Kris Biantoro. Nah, karena saya baptis, jadi itu nama dagang tambah Kris. Oh. Saya kira kok Biantoro, kayak lurah jadinya. Nggak enak. Jadi Sekarang Kris ya. Biantoro. Oh. Elvis Presley, Kris Biantoro kan enak. Umur Anda sekarang berapa? Nah, ini mungkin di depan umum. Umur saya sebenarnya itu 50 lebih. Lebih berapa? 24. Pak Kris, apa benar sejak tahun 1972 Anda terkena penyakit ginjal? Benar, benar sekali. Kalau dihitung sampai sekarang ini sudah 39 tahun. Jadi jangan pernah kehilangan semangat. 39 tahun. Apa yang terjadi pada ginjal Anda? Ini istilahnya yang nggak enak. Apa disebutnya gagal ginjal, itu yang saya tidak nggak suka. Karena masih berfungsi tapi kurang baik. Tentu penonton di rumah ingin tahu lebih jauh tentang perjalanan hidup Anda, maka kita lihat dulu rekaman berikut ini. Jangan disesal, aku takkan kembali. Tamatkan saja cerita dan sedih. Selamat tinggal, bermohon diri. Hadir dalam 4 generasi, Kris Biantoro menyemarakan dunia hiburan tanah air. Sang legendaris tidak hanya piawai sebagai Master of Ceremony, tetapi juga pencipta lagu, penyanyi, sekaligus pemain film. Dan kecintaannya pada dunia seni juga dibarengi dengan rasa cintanya terhadap tanah air dan bangsa. Semasa era perjuangan kemerdekaan, Kris turut serta dalam operasi Trikora atau pembebasan Irian Barat. Selama kurun waktu 6 bulan, ia menjadi sukarelawan, hingga akhirnya ia meraih gelar kehormatan sebagai veteran pembela kemerdekaan. Lahir di Magelang dan tumbuh dalam era perjuangan kemerdekaan ini membuatnya masih mengingat jelas filosofi Jepang tentang cinta tanah air. 信者は学との誓い、ストーチ。我らは信者は学となり、ストーチ。我らは大日本の指導のもと、大東亜建設のために学び、大東亜建設のために良いの人材タレントと誓う。 Meski demikian bukan berarti ia menjadi antek Jepang, melainkan hanya mengambil didikannya saja yang layak ditiru. Pada tahun 60-an, Kris sempat merantau ke Australia, dan di sini pula lah ia berjumpa dengan wanita asal Vietnam yang kini menjadi istrinya. Memasuki usia 74 tahun, Kris meski mengidap penyakit gagal ginjal, tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Pemirsa, sebagai anggota veteran, maka saya harus benar-benar mendalami arti emblem yang saya kenakan ini, yaitu karya dharma. Seorang veteran tidak mengenal kata pensiun. Seorang veteran harus tetap setia berkarya dan berdharma bagi tanah airnya. Itulah sebabnya walaupun saya kelihatan sakit, tetapi tetap saya berjalan untuk bangsa dan negara ini. Merdeka. Melihat Anda di situ gagah sekali ya sebagai veteran. Tapi kenapa setiap kali Anda bertemu orang pada banyak kesempatan Anda selalu memukikan merdeka? Tolong dicatat, ini bukan masalah gagah-gagahan. Zaman negeri ini awalnya timbul. Saya lahir antara zaman runtuhnya kerajaan Belanda dan masuknya kekaisaran Jepang. Jadi watak anak pada zaman itu seperti yang saya alami sampai sekarang. Dan dulu ada 4 kata yang harus kami hafal, kemasukkan ke tulang sumsum, yaitu 1, bahwa lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Kemudian bendera kita adalah Sembiwarna, bahasa kita adalah bahasa Indonesia, salam nasional kita adalah merdeka.
Kata Merdeka ini, Bung Karno dulu membuat naskah sejarah, naskah pidato 2 minggu sebelum 17 Agustus 45 yang judulnya Trisakti, yaitu satu, kalau Indonesia merdeka nanti harus menjadi negeri yang berdaulat penuh. Kedua, kalau Indonesia merdeka nanti harus mandiri di bidang ekonomi. Kalau Indonesia merdeka nanti harus mempunyai kepribadian yang berbudaya. Saya dari generasi itu, ini belum tercapai, maka saya mempunyai kewajiban moral untuk mengingatkan kepada semua bangsa Indonesia bahwa kita ini adalah bangsa yang berdaulat. Merdeka! Merdeka! Ya, tapi lalu Anda dulu pernah dikirim ke Irian Barat ya, Trikora. Wah, ini. Tahun berapa itu? Jadi hal itu hal yang biasa saja, karena seperti saya sebutkan tadi, saya lahir di antara reruntuhan kerajaan Belanda yang disebut Van Vogelhof itu, terus zaman Jepang, maka kecintaan kepada tanah air itu terus terbawa sampai pada waktu saya sudah duduk di Atmajaya. Saat itu mulai saya SMA itu sudah di alun-alun, kemana nyanyinya sudah Irian, Irian, Irian. Maka kebetulan saya punya band, latihannya di rumahnya Pak Ahmad Yani almarhum. Nah, pada saat itu perjuangan Indonesia di dalam merebut Irian Barat mengalami sesuatu yang sangat mengejutkan dan merugikan rakyat Indonesia, itu dengan tenggelamnya Macan Tutul Pak Yosudarso. Nah, bagi gerilyawan yang ada di dalam itu merupakan suatu tamparan, ibaratnya tinju yang kena pukulan sebelum apa-apa. Maka Pak Yani almarhum mengirimkan kami beberapa orang yang disebut small troop ke sana untuk ke hutan-hutan untuk memberi semangat kepada gerilyawan yang sudah ada di sana. Yang fenomenal di sana, di Manokwari, saya itu membuat lagu yang mengingatkan keponakan saya yang masih kecil waktu itu. Judulnya Dondong Opo Salah. Saya nggak sangka itu akan membawa saya kepada suatu keberuntungan yang besar, tapi dari situlah saya memulai karya yang sebenarnya hanya dari lagu anak-anak. Boleh nggak dikutip satu bait aja, Dondong Opo Salah? Dondong opo salah, Banyak yang tahu, udah nyanyi. Cili-cili ngandong opo beca, matu tini-tini. Pada satu titik dalam kehidupan seorang Kris Biantoro, dia tinggal di Australia dan di sana kehidupan dia penuh dengan penderitaan. Apa yang terjadi pada kehidupan Kris Biantoro? Ikuti terus Ki Kendi. Sepintas saya baca di buku itu, kehidupan Anda tertekan sekali sampai kemudian Anda nyaris kehilangan suara. Anda nggak bisa nyanyi lagi. Apa yang terjadi?